Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Yuk kita lanjut lagi kasusnya Vina guys. Gimana kabarnya kasusnya Vina ya guys ya? Apakah sudah ada titik terang guys? Tapi aku sudah mencurigai ya. Dan awal ini setelah kemunculan dari Widi dan Widi dan Mega gitu ya. Bahwasanya sepertinya emang benar seperti kata Kang Deddy Mulyadi, kalau ini bukan kasus pembunuhan tapi kecelakaan tunggal guys ya. Nah ini yang awalnya jadi pembunuhan itu kan gara-gara siapa kalian tahu kan, yang si duta kerasupan sama si duta yang itu satu lagi tuh si Aib ya. Nah satu lagi dari si Gugun, Aris dan Rudianong gitu ya. Nah ini ada sebuah pembahasan kali ini adalah tentang hakim nih guys ya. Hakim yang dulu menangani kasusnya Vina di tahun 2016 seperti apa sih dia ya? Kok bisa menjatuhkan 8 pidana ini guys? Apakah mereka itu sudah mendapatkan amplop gitu ya guys ya? Mungkin rekeningnya jadi bengkak gitu ya setelah menangani kasus ini guys. Yuk kita lihat sosoknya seperti apa sih, dan katanya hakim ini juga ada yang sudah meninggal guys. Yuk kita lihat seperti apa sih para hakimnya. Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Iya, jadi hakimnya tuh Ibu Etik. Oh namanya Ibu Etik Purwaningsih. Itu banget banget. Jadi Saka tuh pas sidang tuh Saka keterangan terdakwa dulu, keterangan Saka dulu, baru keterangan saksi yang meringankan. Tapi keterangan Sakanya tuh diarahkan seperti sidang diarahkan. Jadi kamunya begini kan gitu. Jadi ketika keterangan saksi didengarkan, misalnya Saka sebetulnya waktu itu di rumah Sadikun, kemudian juga ke bengkel, terus pas gitu jam 10 malam mau ngebenerin apa sih radiator motor. Itu hakimnya nggak percaya. Mana ada bengkel buka jam 10 malam, lah kan kita mah di kampung. Dia makan orang kaya, bengkelnya bengkel-bengkel pinggir jalan yang gede gitu. Kita makan orang kampung, jadi kan bengkelnya bengkel kampung. Kalau bengkel kampung apalagi bengkel teman sendiri kan kadang-kadang cuma ditelepon gitu. Iya ya, namanya juga kalau sama teman pasti mau lah gitu ya. Walaupun udah tutup ya udahlah dibantuin gitu lah guys ya, agak pastinya juga pasti dibayar gitu ya. Kalau misalnya si siapa ini Etik Purwaningsih kan kayaknya juga dari bengkak guys banknya ya, ATM rekeningnya itu bengkak pasti ya. Katanya galaknya seperti apa sih? Galak di ranjang apa galak di mana nih? Etik galakan dia apa galakan netizen nih? Kalau tangannya sudah tangannya netizen tahu sendiri kan, tangannya gini seperti apa kalau tangannya gini guys. Kalian tahu kan pengacara yang itu loh tangannya gitu loh guys. Dasar ya Etik ya. Senyumnya itu senyumnya galak katanya guys. Ini sosok hakim ketua kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu, Etik Purwaningsih. Etik Purwaningsih memimpin sidang vonis Saka Tatal di Pengadilan Negeri PN Cirebon. Dalam sidang pada 2016 lalu, dirinya bertugas bersama 2 hakim anggota, yaitu Suharyanti dan Ina Herlina. Kini, Etik Purwaningsih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri PN Kebumen. Sebelumnya, Etik Purwaningsih bertugasi di PN Cirebon sekaligus sebagai hakim ketua dalam persidangan kasus Vina Cirebon. Bukan hanya Etik Purwaningsih yang sudah pindah tugas, Ina dan Suharyanti pun juga sudah pindah. Selain menangani kasus Vina, ternyata Etik Purwaningsih juga pernah menangani kasus yang cukup viral, yakni menjatuhkan hukuman kebiri kepada predator seksual Dian Ansori. Wow, masa sih? Jadi naik jabatannya Bu ya. Kasusnya Vina ini. Ibu nggak takut Bu. Ibu kan punya anak, pasti kan punya ini ya. Ekor-ekornya itu jangan sampai nanti kasusnya sama nanti ke depannya. Ibu mungkin berpikir sekarang bisa ini, kalau misalnya dunia terbalik, ibu meninggal, anaknya menjadi kayak gini, gimana guys? Kita kan nggak selamanya di atas, sekarang bisa di bawah gitu ya guys ya. Yuk kita lanjut lagi. Ya saya katakan on lah hakimnya. Benar. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakimnya gini.
Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model apa masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Iya Pak, gawat. Tapi nyatanya gimana dong? Nggak ada yang ini guys ya. Malahan hakim-hakim seperti inilah yang dibutuhkan karena gampang digini guys. Tangan zaman gini ya tangannya ya. Jadi ingat-ingat kan, tangan siapa itu yang suka gitu guys? Kita lihat lanjut lagi. Si sama si Bapak. Yang kemarin itu ya yang jaksa yang ngegas di sidangnya Saka Tatal, viralkan netizen ini keluarganya. Kalau aku jadi keluarganya malu kali ya. Dasar kok anak ya gitu ya. Kalau emang benar gitu ya guys ya. Kalau dia membela yang salah, malunya diubun-ubun. Kalau saya jadi ibunya ya, gue gampar nih orangnya kalau misalnya jadi punya anak yang kayak gini guys. Kita lihat lagi. Yang menghasilkan putusan ini, nama terdakwanya adalah Rivaldi Aditya Wardana dan Eko, alias Ucil bin Asep Kusnadi. Saya ulang. Terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Dua hakim vonis kasus Vina dan Eki. Di persidangan yang lain, di putusan yang lain, aliasnya beda. Di situ aliasnya adalah Andika. Kita mau mengatakan apa ini? Apakah pengadilan tidak cermat sehingga menulis nama alias yang berbeda antara satu putusan dan putusan yang lain? Sementara terdakwa kedua, dia ada persoalan ya terkait nama ini. Nama yang tercantum di putusan ini adalah Eko Ramadhani alias Koplak bin Qasim. Sekarang saya mau tanya, Koplak. mari kita cek sama-sama nama majelis yang ada di putusan ini itu tuh, yang Bapak pegang sekarang. Kalau bukan di sini hanya panitia aja tanda. Sutrisno Haji Sutrisno. Siapa paniteranya? Panitia pengadilan negeri katanya Haji Sutrisno. Kalau nama paniteranya beda Pak. Di sini paniteranya Haji Dede Sobari. Ya panitia tadi beda, ini Haji Sutrisno. Iya. Panitia. Supaya absah, Bapak bisa baca nggak nama nomor putusan itu, nomor putusan berapa? Ini nomor putusan Nomor 4. Nih, maaf. nomor 4. Nah, ini kan juga ada satu yang menurut saya buat saya sendiri penasaran. Salah satu cara otoritas Mahkamah Agung menunjukkan profesionalitas mereka dan integritas mereka adalah transparansi. Hakimnya apa? Nama hakim ketuanya di sini Soeharno. Sama-sama Pak. Nama ketua siapa di situ? Soeharno. Sementara di sini Imam Suudi. Soeharno. Hakim anggota 1 siapa? Lis Susilowati. Di sini Herman Helen Hutapea. Anggota 2? Ria Elvina. Amin Sembiring. Pak, menurut Pak Soleh, walaupun beda ruang sidang, walaupun beda majelis, tapi berkasnya sama atau beda? Harusnya sama. Karena kan satu objek Pak. Baik. Nah itu rekan-rekan Sobat DN ya, rekan-rekan Sobat DN. Iya kok beda ya Ini guys ada ya. 3 ruang sidang. Tadi Pak Soleh selaku praktisi hukum mengatakan walaupun 3 ruang sidang, 3 majelis hakim, tapi karena peristiwanya tunggal, maka berkasnya juga seharusnya sama. Harusnya sama. Berarti Waduh. berkas di ruang sidang ini nih dengan berkas di ruang sidang itu tuh Beda. seharusnya sama dong. Harusnya sama. Seharusnya sama. Dan artinya nama-nama yang tercantum juga semestinya sama. Waduh, gimana nih guys ya? Kok bisa berkasnya beda guys? Ayolah Pak Rudiano. Jangan-jangan, kalian bisa lihat ya. Assalamualaikum. Si Fitri nih Fitri guys. Fitra Ya maksudnya. Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra. Cantik sekali Fitra guys. Lihat bunganya. Kali-kali jangan kasih bunga kali ya. Kasih apa gitu, tengkorak apa gitu biar laki gitu ya guys ya. Ini bunga say. Ember. Kita lihat lagi video selanjutnya. Tampang Aris Papua, polisi yang tak kalah kejamnya dalam menyiksa 8 terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Menurut keterangan Aldi, korban salah tangkap yang juga mengalami penyiksaan itu guys. Bagaimana sosok Aris Papua, polisi bertato yang tak kalah kejam ini guys? Yuk kita bahas. Jadi selain Gugun Gemelar, ada nama lain yang disebutkan oleh Aldi dalam sidang PK Saka Tatal. Polisi lain yang tak kalah kejam dari Gugun Gemelar. Nama polisi tersebut adalah Aris Papua. Diketahui Aris Papua juga merupakan rekan Ibtu Rudiana guys, yang ikut menyiksa para terpidana di tahun 2016. Menurut pengakuan Aldi, kepalanya dipukul pakai gembok, rambutnya dibakar, badannya diinjak-injak, bahkan disetrum, mata dan kemaluannya dibalsem, dan yang paling kejam dipaksa meminum air kencing 1 gelas guys. Walaupun pada akhirnya Aldi sendiri dibebaskan karena tidak ada satupun bukti yang menunjuknya sebagai seorang pelaku kriminal itu guys. Walaupun sudah dibebaskan, kepalanya juga masih sempat ditembak dengan peluru karet oleh para oknum polisi ini guys. Wah, sungguh sangat kejam
sekali ya guys. Menurut kalian apakah Aldi harus menuntut kedua orang oknum polisi ini guys? Silakan komen di bawah. Siapa yang paling jahat? Buat sama Ibu itu paling kejam itu yang mau balik ke saya, itu yang ngerebut saya Pak. Udah mau nyampe kendaraan aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu. Habis dipukulin gembok saya dinungguin air kecil, 1 gelas gede, semuanya minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau ada, masih mending ditembak mati semua gitu, daripada kamu pada hidup gitu. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Kamu percaya kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Iya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama di situ Pak. Minum air kencing. Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia tidak ngomong, kalau kamu ngomong yang jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya masih dia tembak mati, saya ngomong dulu di sini Pak. Kejam ternyata guys, nggak hakim, nggak penyidik zaman itu ya, di tahun 2016 Rudiano. Banyak yang kejam-kejam guys. Menurut kalian gimana nih? Aduh, harus mereka dihukum juga ya guys ya kalau kasusnya ini ya. Waduh, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.